Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Marena, Pendeta Jemaat GPIB Sion Semarang, Pospelkes Kenongo. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami syukur sepanjang malam yang telah kami lewati dengan baik. Dan pada pagi hari ini, Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, yang segar, yang berasal padamu. Bapa di surga, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi landasan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Kitab Ulangan, pasal yang ke-23, ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Yang menyatakan dengan judul kesayangan terhadap budak yang melarikan diri. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya di salah satu tempatmu yang dirasanya baik. Janganlah engkau menindas dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang budak, tentunya kata budak itu bukan hal yang asing bagi kita. Kita seringkali mendengar dalam kehidupan kita bermasyarakat. Budak itu dalam bahasa Indonesia berarti hamba, jongos, orang yang disuruh, bahkan orang yang digaji. Dalam pandangan masyarakat, budak itu kadang-kadang dianggap atau dipandang dengan sebelah mata karena mereka tidak mempunyai hak. Tetapi dalam pembacaan kita, Tuhan justru mengatur bagaimana hak seorang budak. Di sana pada ayat yang ke-15 dikatakan, ketika budak melarikan diri dari tuannya kepada orang lain, maka orang itu harus memberikan tumpangan, harus menjamin hidupnya, dan memberikan dia tempat tinggal yang nyaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam teks ini bagaimana Tuhan mengatur hak budak. Artinya Tuhan adil. Tuhan memberikan perlindungan bagi siapapun tanpa memandang status sosial, tanpa melihat orang dari latar belakangnya. Bukankah bangsa Indonesia kita juga dalam sila yang kelima mengatur tentang keadilan? Dalam Pancasila juga mengatur perlindungan bagi semua rakyat Indonesia. Pada hari ini kita memperingati Hari Trisakti Pancasila, di mana di sana perjuangan para perwira dalam mempertahankan, mengorbankan diri mereka untuk melindungi negara kita tercinta. Bagaimana kita sebagai gereja? Kita yang adalah bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia dan juga sebagai warga gereja. Kita juga diingatkan bahwa harus memberikan keadilan, hak kepada orang lain. Jangan menganggap orang dengan sebelah mata, karena kita semua sama di mata Tuhan.
Dan di masa-masa pandemi yang kita alami pada saat ini, di mana kita dibudak oleh pandemi COVID-19, dalam masa-masa sulit diperbudak, kita melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, melihat orang lain yang membutuhkan rangkulan kita. Bagaimana seharusnya kita sebagai gereja? Tentunya kita memberikan perlindungan, pertolongan, memberikan hak yang sama tanpa kita memandang dari latar belakangnya. Kita lakukan karena kita mengasihi tanpa melihat siapa orangnya. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, mari kita juga mengasihi sama dengan memberikan perlindungan, keadilan kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin. Firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk renungan-Mu yang begitu singkat pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh hidup dalam kasih-Mu, boleh adil, memberikan perlindungan di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami boleh ada menolong sesama kami dan memberikan yang terbaik kepada sesama kami dengan penuh kasih yang berasal padamu. Ampuni kesalahan dosa kami Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami sering memandang latar belakang kami, latar belakang siapapun, bahkan kami memandang siapa orang yang kami bantu, bahkan orang yang tidak kami bantu. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk setiap kehidupan kami. Di masa-masa yang sulit, kiranya Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan melalui pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada kami, biarlah berkat Engkau curahkan berlipat kali ganda kepada kami, sehingga kami boleh membantu orang-orang yang membutuhkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan kami. Kiranya Tuhan Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Ketika kami harus keluar rumah untuk bekerja ataupun aktivitas yang lain, Tuhan kiranya Engkau berkati kami, Engkau melindungi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh kembali ke rumah kami dengan tidak kekurangan satu apapun. Dan kami tetap sehat, tetap kuat dalam perlindungan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang pada saat ini dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, Engkau datang kepada mereka, Engkau mengunjungi mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh merasakan sentuhan kasih sayang-Mu. Melalui makanan, minuman, obat-obatan, kami serahkan, biarlah melaluinya boleh mendatangkan kesehatan, kekuatan yang berasal padamu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap kami Tuhan yang akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menuntun, Engkau menjaga kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Engkau telah mendengar setiap keluh kesah doa kami, dan Engkau akan melindungi kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami yakin percaya bahwa Engkau telah menjawabnya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah morning call kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Marena, Pendeta Jemaat GPIB Sion Semarang, Pospelkes Kenongo. Sebelum kita memulai aktivitas kita,
marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami syukur sepanjang malam yang telah kami lewati dengan baik. Dan pada pagi hari ini, Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, yang segar, yang berasal padamu. Bapa di surga, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi landasan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Kitab Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 yang menyatakan dengan judul kesayangan terhadap budak yang melarikan diri. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya di salah satu tempatmu yang dirasanya baik, janganlah engkau menindas dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang budak, tentunya kata budak itu bukan hal yang asing bagi kita. Kita seringkali mendengar dalam kehidupan kita bermasyarakat. Budak itu dalam bahasa Indonesia berarti hamba, jongos, orang yang disuruh, bahkan orang yang digaji. Dalam pandangan masyarakat, budak itu kadang-kadang dianggap atau dipandang dengan sebelah mata karena mereka tidak mempunyai hak. Tetapi dalam pembacaan kita, Tuhan justru mengatur bagaimana hak seorang budak. Di sana pada ayat yang ke-15 dikatakan, ketika budak melarikan diri dari tuannya kepada orang lain, maka orang itu harus memberikan tumpangan, harus menjamin hidupnya, dan memberikan dia tempat tinggal yang nyaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam teks ini bagaimana Tuhan mengatur hak budak. Artinya Tuhan adil. Tuhan memberikan perlindungan bagi siapapun tanpa memandang status sosial, tanpa melihat orang dari latar belakangnya. Bukankah bangsa Indonesia kita juga dalam sila yang kelima mengatur tentang keadilan. Dalam Pancasila juga mengatur perlindungan bagi semua rakyat Indonesia. Pada hari ini kita memperingati Hari Trisakti Pancasila, di mana di sana perjuangan para perwira dalam mempertahankan, mengorbankan diri mereka untuk melindungi negara kita tercinta. Bagaimana kita sebagai gereja? Kita yang adalah bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia dan juga sebagai warga gereja. Kita juga diingatkan bahwa harus memberikan keadilan, hak kepada orang lain. Jangan menganggap orang dengan sebelah mata, karena kita semua sama di mata Tuhan. Dan di masa-masa pandemi yang kita alami pada saat ini, di mana kita dibudak oleh pandemi COVID-19, dalam masa-masa sulit diperbudak, kita melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan kita,
melihat orang lain yang membutuhkan rangkulan kita, bagaimana seharusnya kita sebagai gereja? Tentunya kita memberikan perlindungan, pertolongan, memberikan hak yang sama tanpa kita memandang dari latar belakangnya. Kita lakukan karena kita mengasihi tanpa melihat siapa orangnya. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, mari kita juga mengasihi sama dengan memberikan perlindungan, keadilan kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin. Firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk renungan-Mu yang begitu singkat pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh hidup dalam kasih-Mu, boleh adil, memberikan perlindungan di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami boleh ada menolong sesama kami dan memberikan yang terbaik kepada sesama kami dengan penuh kasih yang berasal padamu. Ampuni kesalahan dosa kami Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami sering memandang latar belakang kami, latar belakang siapapun, bahkan kami memandang siapa orang yang kami bantu, bahkan orang yang tidak kami bantu. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk setiap kehidupan kami di masa-masa yang sulit. Kiranya Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan melalui pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada kami, biarlah berkat-Mu Engkau curahkan berlipat kali ganda kepada kami, sehingga kami boleh membantu orang-orang yang membutuhkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan kami. Kiranya Tuhan Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ketika kami harus keluar rumah untuk bekerja ataupun aktivitas yang lain. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, Engkau melindungi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh kembali ke rumah kami dengan tidak kekurangan satu apapun, dan kami tetap sehat, tetap kuat dalam perlindungan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang pada saat ini dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, Engkau datang kepada mereka, Engkau mengunjungi mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh merasakan sentuhan kasih sayang-Mu. Melalui makanan, minuman, obat-obatan, kami serahkan, biarlah melaluinya boleh mendatangkan kesehatan, kekuatan yang berasal padamu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap kami Tuhan yang akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menuntun, Engkau menjaga kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Engkau telah mendengar setiap keluh kesah doa kami, dan Engkau akan melindungi kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami akan percaya bahwa Engkau telah menjawabnya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah morning call kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.